Oke guys, check it out. Widya sekarang udah menjadi posisi karena dia tidak masuk dalam pemerintahan. Namanya Suharyanti. Kedua, ada yang namanya poluan bernama Purwanti. Purwanti itu kalian paham kan? Ini yang dibahas Ibu Widya ada ya kan. Dia berani speak up. Kenapa dia berani? Karena dia punya data yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi netizen merasa terbantu oleh Bu Widya yang punya keberanian keluar-keluar di sosial media. Ini yang namanya the power of emak-emak. 7M apaan? Buat kalian antek-anteknya pengacara Putri, calon wali kota Bandar Lampung. Saya juga orang Lampung nih ya. Jadi saya di sini bersuara untuk Bu Widya. Selepasnya backgroundnya dia itu bekas TKW lah, apalah seperti pengacara sombong ini yang bilang bahwa Bu Widya mantan TKW atau bla 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 bla. Tapi yang pasti dengan koar-koarnya orang seperti Bu Widya ini, kebenaran tentang Vina akan terkuak. Oke guys, sekarang mari kita ulas satu persatu siapa sih sebenarnya Ibu Widya ini. Ini adalah sebuah pertanyaan yang banyak diutarakan oleh netizen. Jadi kamu ingat itu, Widya sekarang udah menjadi posisi karena dia tidak masuk dalam pemerintahan. Oh, ternyata Kami Ibu masuk Widya sama oposisi. Widya ke sini dari tahun 2020 ya. Widya duluan saya daripada dia karena politik saat itu belum masuk. Barang masuk saya itu sama si Dennis Channel ya. Dennis di ini sama istrinya kuya-kuya saya kecaya. Ya, saya belain si Dennis. Karena dia teman pertama masuk saya ya tahun 2020. Widya baru kemarin masuk ke sini dia ya. Baru pas ada politik-politik tentang ini itu baru dia masuk. Kalau saya udah dari dulu. Kamu bilang kamu adalah pengacaranya Vina. Kalau kamu benar pengacaranya Vina, kenapa kamu membela ya Linda Kelonana si Peggy? Ya? Anak Bupati Cirebon. Untuk apa? Hanya kalau itu politik belajar dulu baru keluar ke sini. Kalau baru belajar politik Putri, nggak usah mencecar-cecar di sini. Tidak usah sombong di sini karena kami tidak pernah melihat jabatan orang lain atau kekayaan orang lain. Ya. Kamu sama saya sama. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Kamu ingat itu. Ya. Terlepas dari isu yang mengatakan bahwa Ibu Widya adalah mantan aparat, nah menurut ibu ini yang mengaku salah satu teman Ibu Widya, dia bersaksi tentang Ibu Widya saat ini sudah oposisi tidak berada di dalam pemerintahan. Widya yang keluar-keluar di sosial media, kasus ini juga nggak bakal rame ya. Jadi netizen merasa terbantu oleh Bu Widya yang punya keberanian keluar-keluar di sosial media. Ini yang namanya the power of emak-emak. Menurut Mbak ini, dia mengatakan Ibu Widya pantas dijuluki sebagai the power of emak-emak karena Ibu Widya adalah pemberani. Yuk, mari kita lihat bagaimana pengakuan berikutnya tentang Ibu Widya. Guys, assalamualaikum ya. Ini yang dibahas Ibu Widya ada ya kan. Dia berani speak up ke media sosial ya kan. Kenapa dia berani? Karena dia punya data yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Pertanyaannya sama kita-kita net ya kan. Keberanian dia itu loh speak up itu, bunda salut lihat dia itu. Karena yang dia lawan itu para jenderal dan pejabat-pejabat negara. Seorang ibu-ibu, disitulah bunda lihat salutnya. Pasti kalian juga gitu ya kan neti kan. Kita aja ngomong kayak gitu udah getar ketir ya kan, tapi dia beraninya itu aku salut ya kan. Kalau pula orang Batak dibikinnya ya kan. Nah itulah aku salutnya lihat ibu ini sebiji ini. Jadi gitu aja, kita bermedia sosial makin pintar bukan makin on. Nah itulah gunanya media sosial ini. Salam waras. Nah guys, menurut ibu ini, Ibu Widya adalah sosok yang pemberani. Dia berani speak up, bahkan dia berani melawan jenderal dan pejabat-pejabat negara. Karena Ibu Widya sudah memiliki data yang akurat. Jadi gini ya,
buat kalian antek-anteknya pengacara Putri calon wali kota Bandar Lampung. Saya juga orang Lampung nih ya. Jadi saya di sini bersuara untuk Bu Widya. Selepasnya backgroundnya dia itu adalah bekas TKW lah, apalah, seperti pengacara sombong ini yang bilang bahwa Bu Widya mantan TKW atau bla 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 bla. Backgroundnya dia dari partai apa ke, PDI ke apa ke, kita nggak peduli. Contohnya saya nggak peduli background dia apa, visi misi dia juga apa, keluar-keluar di sosial media itu I don't care. Tapi yang pasti dengan keluar-keluarnya orang seperti Bu Widya ini, kebenaran tentang Vina akan terkuak. Saya cuma mikirin orang yang tidak bersalah yang ada di dalam penjara itu. Cepat keluarin, itu aja. I don't care who is Ibu Widya. Paham? Nah guys, kalau mbak yang satu ini berbeda. Dia tidak mau tahu siapa itu Ibu Widya. Yang dia yakini, dengan keluar-keluarnya Ibu Widya di media sosial, maka kasus Vina ini akan terkuak. Nyalonin kepala daerah, ada dong yang milih, kan bukan netizen yang milih. Kan ini lagi nggak jadi pengacara, lagi di rumah. Emang salahnya di mana kalau nge-live? Apaan sih gue 7M, gue baru denger deh. 7M apaan? 7 miliar penonton maksudnya. Hah? 7M apaan? 7M apaan sih? Gak ngerti deh 7M apaan? Hah? Cair lah, orang kerja ya cair lah. Nah guys, Mbak Putri masih belum mengerti apa arti dari 7M. Tapi mungkin saja teman-teman yang menonton ini sudah tahu kan apa maksud dari 7M. Ibu Widya menjelaskan, ada dugaan tim dari Hotman 911 mendapatkan transferan dari keluarga mantan Bupati Cirebon beberapa hari yang lalu. Ada orang setelah perutnya kenyang lupa dengan kasus Vina. Lari begitu aja, tinggal bye kasus Vina. Bro, kalau Anda benar-benar ya membela rakyat-rakyat yang tertindas itu, coba colek-colek pengacara Pak di 2016, terutama menangani kasus yang namanya Saka pada waktu itu ya. Satu, ada yang namanya Suharyanti. Kedua, ada yang namanya poluan bernama Purwanti. Purwanti itu kalian paham kan? Setelah menghadapi kasus Saka, beberapa bulan kemudian maka ada kasus yang namanya penimbunan narkoba juga kan. Menyebut-nyebut yang namanya Purwanti, seorang poluan tersebut. Di sini aja paham, woi pengacara kalian itu ya. Nah, kenapa setelah kenyang kok kalian bubar gitu kan? Kenyang perut kalian, kemudian udah dapat tumbal agar kenapa kasus ini tidak merembet kemana-mana, seorang DPO anak pejabat itu nggak tersentir, tumbalkanlah yang namanya Peggy Setiawan, seorang kuli bangunan, bilang ini ada buktinya, sehingga ada pengacara calon wali kota memvonis, udah menjadi hakim bahwa dia adalah pelakunya. Hebat kali itu pengacara, ya kan? Sehingga Peggy Setiawan itu udah ditumbalkan agar kasus ini cepat tertutup gitu. Ada apa gitu loh bro permainan kalian itu di sana woi. Jelaskan sama saya. Ya, ada permainan apa? Sekarang gini, kamu kalau pengacara hebat ya, colek itu pengacara 2016 lalu. Salah satu namanya yang mendampingi kasus yang nama Saka dahulu ya. 2016 lalu. Salah satu namanya Suharyanti. Kemudian ada yang namanya Polan yang namanya Purwanti. Titi semua gitu loh. Ada apa ini? Kalau dicolek-colek orang itu mungkin mengerti. Nah, itu ya. Yang satunya mendampingi Saka, Suharyanti, ya. Ya, yang satunya lagi kemudian ya yang mendampingi Saka pada itu Purwanti lagi, ya kan? Ada apa nih Titi 3 ini? Jadi membutuhkan super ekstra pemikiran kalian ya, membuka pola pikir kalian. Otak yang tersumbat kalau udah nyimak yang namanya konten Widya itu bisa encer gitu loh. Ya.
Kenapa anda itu setelah kenyang pergi begitu aja tinggalin? Udah dapat tumbal yang namanya Peggy Setiawan. Itu bukan pelakunya, bro. Ya, juga yang 8 orang kalian penjarakan itu kasus sajam. Ya, tahu sajam kan, senjata tajam. Kalau kalian tahu, ya, kalau emang peko nggak tahu sajam, ya senjata tajam, samurai. Kemudian digiringlah ke penjara. Mereka dipaksa di situ, ya, dipaksa di situ mengakui bahwa mereka adalah pelaku kasus Pina. Nih ada apa hukum di Indonesia ini model begini, bro? Ya, kalian pikir milik kalian doang yang berhak itu, ya, hukum? Ya, kalau anak-anak pejabat mulai klarifikasi sana, klarifikasi sini agar tidak terjerat hukum. Loh, ini malah mau periksa Widya ke polisi, malah adain sayembara yang ke polisi, ya kan? Nih, daripada kalian begitu adain sayembara buat cari pelaku yang namanya kasus Pina dan Eki. Kalau Anda itu bersih untuk rakyat, ya, di situ aja harus paham. Rakyat Indonesia ini butuh kejelian, ya, jangan butuh kedunguan, paham? Ya. Ini baru saya bahas masalah ini. Apalagi kalau saya bahas orang yang sosok berpolitik saat ini baru nongol, ya, jadi pahlawan kesiangan loh. Ya, sebut-sebut Widya pula karena dia nyenggol-nyenggol Prabowo. Kalau saya, ya, menjadi seorang pengacara itu, kalau memang dia minta dukung di Bandar Lampung, ya, coba dicolek, ya. Orang terutama yang saya tahu pada 2016 lalu itu yang mendampingi yang namanya Saka itu ada yang namanya pengacara Suharyanti. Ada pula yang namanya Polwan, yang namanya Purwantiti. Kalian tahu, ya. Setelah kasus itu terangkat, kemudian Polwan Purwanti itu kena kasus pula kan? Kasus apa? Nah, ya kan? Paham kan di situ? Tegakkanlah, bro. Kenapa setelah dapat tumbal yang namanya Peggy Setiawan kalian jebloskan begitu aja? Pendapat saya dan pendapat yang namanya Susno Duaji itu searah loh. Ya. Kenapa setelah kalian mendapatkan 1 orang jeblosin, udah aman, kenyang kalian kan? Yang satu pengacara tompel bilang Peggy Setiawan adalah pelakunya, menjadi hakim dia. Menjadi hakim, asistennya si Hotman Paris, kok bisa ya memutuskan bahwa Peggy Setiawan itu adalah pelakunya? Kok bisa ya? Kok Indonesia nggak nuntut dia gitu loh? Ya, Indonesia diam semua, kok nggak nuntut dia gitu? Atas dasar apa dia? Memang dia pelakunya? Apakah dia saksi dari semua ini perjalanan dari kasus Pina itu? Ya kan? Cobalah dibukakan agar Indonesia nih, ya, orang-orang yang nonton konten kita tuh nggak botak otaknya itu loh, bisa encer, colek-colek itu terutama saksi-saksi, ya, colek-colek tuh pengacara-pengacara, ya, terus orang-orang yang mendampinginya, hakim ya, yang namanya Suharyanti waktu itu, kemudian ada yang namanya Purwanti, ya, bukan pengacara, ya, saya rilis kembali, itulah. Ya, kalian kok setelah kenyang udah dapat tumbal seorang Peggy Setiawan, udah kabur begitu aja. Alasan tunda sementara agar tidak terjadi kegaduhan. Kemudian film Pina ramai-ramai minta jangan ditayangkan. Udah terlanjur, bro, ya. Saya nggak kebayang kalau itu film dibuatkan film yang kasus 9798. Itu lebih seru lagi. Ini baru kasus Pina sama Eki, drakornya seorang pejabat. Ya kan, tuh yang lebih seru. Colek-colek dong hakim pada saat Suharyanti pada saat Saka waktu itu, ya. Kemudian ada Purwanti kalian seorang polwan itu kasusnya apa? Tentang narkoba pula, ya kan, bandar pula, ya kan. Apa salahnya kalau saya sentil yang namanya itu Rudiana, kasus yang namanya narkoba terbesar pada tahun 2016. Jadi yang namanya Cirebon kala itu, ya kan. Kenapa kalian sudah setelah kenyang lari begitu aja tinggalkan Peggy Setiawan di penjara? Kan kalian udah enak-enak. Apa kalian nggak ngerasa perut kalian kenyang dengan cara-cara seperti itu? Nggak ngerasa tenang gitu perutnya makan uang-uang yang begitu, ya?
Coba tegakkan keadilan kalau Anda itu ini udah ngejelek-jelekkan wali kota Bandar Lampung, kinerjanya apa? Sedangkan kerja dia di TikTok apa? Ngejelekkan orang. Ya, dia aja belum kerja. Ya kan? Pekerjaan untuk menuntaskan kasus suaminya, ya yang bunuh suaminya aja dia aja belum tuntas. Ya kan? Udah merembet kemana-mana. Emang dasar kurap sih yang garuk kesini melebar-lebar. Kepikir orang-orang ini nggak junius di Indonesia nih. Nggak usah lah Indonesia ini dibodohi-bodohi dengan hukum kalian. Pasal itu, pasal ini, pasal itu, pasal ini. Yang Anda harus diiniin. Ramai-ramai Widya harus diperiksa ke polisi. Oknum polisi. Kasus yang namanya Pina ini yang harus diperiksa Bapak yang terhormat. Ya. Oknum polisi siapa aja yang terlibat di dalam kasus Pina ini yang perlu diperiksa. Kenapa kamu harus memeriksa dengan celotehannya Widya? Ntar digoblokin orang pula, kau ngamuk di sana. Ya dah? Cerdaskanlah bangsa ini, jangan dibodohi dengan hukum. Kalau ada orang yang menyentil kalian teriak-teriak kepanasan, macam kebakaran jenggot semua. Tuh disentil oknum polisi tuh, ya terutama Purwanti di kasus Pina, ya. Jadi saya kembalikan lagi itu semua. Salam waras saja buat Anda. Nah guys, demikian saja video untuk kali ini. Setidaknya kita sudah tahu sedikit tentang identitas dan siapakah Ibu Widya yang saat ini dikenal sebagai power of netizen. Namun kita akan terus menggali informasi siapakah sebenarnya Ibu Widya itu. Untuk itu, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa pada video-video berikutnya.